kemauan kita itu pasti akan diuji. Iya. Intinya seperti itu kan, survival kita. Dan kita punya niat Allah akan bukakan jalan. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita mesti physical distancing Ustaz ya. Karena masih di dalam fase COVID-19. Ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah kehadiran nih di studio Ustaz Didik. Nah teman-teman pasti sudah kenal dengan beliau kan. Pastinya juga bukan hanya saya, tapi teman-teman juga mengidolakan beliau. Ustaz, saya salah satu mengidolakan beliau. Mengidolakan Ustaz maksudnya. Ini saya agak nervous nih Ustaz, gegar. Insyaallah. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan juga. Amin. Aktivitas Ustaz sekarang? Alhamdulillah sekarang kalau banyak di rumah ini karena bulan puasa. Benar. Karena memang semua tuntutan sekarang harus dari rumah. Iya. Alhamdulillah. Ngisi ngajian berarti online juga Ustaz? Online semua, hampir setiap harinya ada online dan live dari YouTube, dari Facebook dan lain sebagainya. Masya Allah, tetap produktif kita Ustaz. Ustaz selain berdakwah juga sebagai apa Ustaz? Ya, saya setiap harinya ngajar. Ya, kebetulan mengajar di beberapa kampus, yang utamanya di Politeknik Negeri Pontianak. Sebagai dosen agama Islam dari 2003. Saya juga ngajar di Untan, Universitas Tanjung Pura, di ekonomi Islamnya. Alhamdulillah. Kalau sudah berapa lama Ustaz di Politeknik? Dari 2003. 2003 dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau Untan Ustaz? Di Untan sekitar 3-4 tahun ini. Ya, ketika mulai pembukaan jurusan ekonomi Islam, saya alhamdulillah termasuk yang juga terlibat merintisnya. Sama Pak Bustami. Insyaallah. Pengen jadi mahasiswa Ustadz juga salah satu founder SD Al-Karimah Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah. Itu gimana ceritanya Ustadz? Kenapa Ustadz pengen membangun SD? Ya, awalnya sesungguhnya memang ya sama ya, kita ide itu kadang muncul ketika kita kumpul-kumpul ya. Itu manfaatnya kalau berjamaah ya. Kita duduk-duduk lalu kemudian salah satu memang tuntutan waktu itu adalah anak-anak awalnya adalah ingin memfasilitasi orang-orang yang dekat kita. Dulu yang namanya tahun 2008 ya, saya mulai ada ide ini 2008 ketika anak-anak sudah mulai masuk TK, masuk SD. Waktu itu beberapa sekolah Islam masih sedikit ya jaraknya, ada Al-Mumtaz, ada beberapa di Pontianak kota dan sebagainya. Jarak tempuh agak cukup lumayan. Kenapa kita tidak coba membuat sendiri yang ada di sekeliling kita? Nah, itulah awal idenya. Akhirnya kita dengan beberapa orang sudah kita mulai bismillah. Dan awalnya hanya waktu itu adalah rumah Datuk. Datuk itu rumah kakek istri ya, bapaknya istri ya. Jadi itu yang kita gunakan. Itulah pertama. Kemudian kita bismillah. Hanya 8-9 orang saja. Isinya orang-orang yang bersepakat untuk membuat itu. Tapi itulah subhanallah keberkahan. Sampai sekarang di tahun yang ke-10 atau 11 ya. Sudah tidak kurang dari 600 siswa ya, untuk TK dan SD-nya. Nah, sudah berumur 11 tahun Ustaz ya? Iya, hampir. Hiruk pikuk membangun SD itu boleh sedikit cerita Ustaz? Ya. Awal mungkin maksudnya donasi, kan kita kan perlu uang juga Ustaz ya kalau buat bangunan seperti itu. Gimana perjuangan Ustaz pada saat itu? Alhamdulillah ya, kita mengawali ya dari kemampuan yang ada pada diri kita. Karena waktu itu mungkin belum terlalu perlu banyak ya. Kita bahkan mengawali dengan konsep sekolah rumah ya. Jadi homeschooling ya waktu itu ya. Sehingga ketika kita mulai sebar brosur, kemudian banner di beberapa tempat, orang ketika kunjung memang sedikit ya melihat dengan sebelah mata. Ini sekolah betulan atau sekolah apaan? Itu kan dimulai dari rumah kita kemudian. Dan waktu itu kita coba mulai memberanikan diri ya untuk perizinan, bahkan kita langsung ke dinas kota dan sebagainya untuk informasi ya bahwasanya kita sudah membuka ini. Dan ya dari kita untuk kita, dan memang pada waktu itu namanya juga tahun-tahun perjuangan ya.
baik yang mulai mendirikan, baik kemudian yang mengajar, ya. Kemudian juga segala sesuatunya memang dari mandiri ya. Dan ini kita awali ya. Tahun pertama, tahun kedua kita sempat pindah rumah. Jadi sama di komplek itu juga. Jadi untuk yang lebih bagus lah. Gitu, di satu komplek. Baru tahun ketiga ya. Tahun ketiga kita sudah mulai mencoba untuk mencari-cari. Nah, mencari-cari tempat lah kira-kira lebih representatif. Masa kita nanti sampai berapa tahun kita akan berada di rumah terus. Ya. Nah, itulah kemudian mulai bergerak. Ya, sesuatu memang kalau kita sudah mulai bergerak, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Kita dapat informasi ada tanah dekat masjid mau dijadikan kuburan. Jadi tanah 6 kapling waktu itu. Nah, kita coba kemudian endorse, kita cari informasi, betul. Dan tanah kapling itu lagi sedang dijual begitu kan waktu itu. Sudah bismillah, kita dengan izin Allah, dengan kemampuan modal keberanian dan juga diskusi dengan masyarakat setempat, akhirnya diizinkan nanti ke depannya ini akan menjadi sekolah. Gitu ya. 6 kapling itu hanya sekitar 900 meter persegi. Maka ini awal ya, di tahun ketiga itulah kita dengan gotong royong, semangat infak dan sedekah, 6 kapling akhirnya kita bisa kita beli. Dan tahun berikutnya, subhanallah, kemudian di belakangnya itu karena kita nggak mungkin sedikit ada tanah macam tanah helikopter begitu. Orang itu cocok tanam dan tahu akan dijual ternyata. Jadi dia tidak mungkin akan bisa masuk ke tempat dia kecuali dengan akses kita. Akhirnya kita bebaskan juga sehingga sekarang lokasi di situ sekitar 2000 meter persegi. Nah, di lokasi yang sekarang TK maupun juga SD. Kalau kemarin Ustadz pembangunan dari awal Ustadz sampai menjadi bangunan berdiri kokoh itu berapa lama Ustadz? Bertahap semuanya ya. Kita karena memang bukan di backup oleh pengusaha yang kuat. Juga mungkin kita pun juga latar belakang kita masing-masing berbeda-beda ya, sehingga pada waktu itu kita menggunakan ya aksesnya utama adalah model kita gotong royong ya. Jadi memang konsep utamanya pada waktu itu ya kita apa yang mungkin awalnya bahkan kita mulai dari saung, sekolah saung. Jadi kita hanya mampunya untuk membuat di situ ada masjid namanya Masjid An-Nur, itulah awal muasalnya. Belajar di masjid, kemudian apapun juga di masjid, semua menjadi andalan. Lalu kemudian kita membuat 1, 2, 3 saung di tempat lokasi 2000 meter persegi. Ya lagi-lagi biasa, ketika kita di tahun ketiga pun orang ketika lihat, ini sekolah betulan apa enggak ini kan? Jadi hanya melihat saung-saung di sawah, waktu itu masih sawah gitu, masih banyak sawah di situ dikerjakan oleh orang-orang tempat. Ya. Jadi tahun berikutnya kita dapat semacam bantuan satu lokal, nah itulah mulai merintis, kemudian makin banyak kepercayaan. Tapi yang paling penting memang adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan masyarakat ketika kita menjaga kualitas. Kita coba berikan alternatif berbeda ya. Yang kebetulan memang di daerah Sungai Dalam dan sekitarnya belum ada sekolah yang berbasis pertama Islam, kemudian penekanannya adalah Quran, kemudian juga kita memberikan menawarkan lingkungan. Nah, lingkungan itu yang kemudian menjadi daya tarik sehingga berkembang alhamdulillah. Tapi ada cerita pada saat pembangunan masyarakat yang bertolak belakang pada saat itu. Iya, kalau mau cerita seperti itu luar biasa ya. Jadi ancamannya sampai ancaman bunuh. Ya Allah. Nggak tanggung-tanggung ya, ancaman bunuh karena ketika kita pertama memang yang terpenting adalah kesepahaman ya. Maka sebelum apalagi ini dalam komplek dari jalan raya utama itu sekitar 300 meter. Kita namanya juga bukan orang tempatan situ. Maka memang tata keramanya, adabnya kita komunikasi. Alhamdulillah kita komunikasi sudah kita lakukan dan hampir semua masyarakat setuju ya kita untuk mengadakan hal yang positif di situ, memberdayakan dan juga mensyiarkan. Apalagi kalau nilai-nilai agama ini rata-rata insya Allah kalau kita lakukan pendekatan orang itu pasti akan tertarik. Ini awal. Tapi ya lagi-lagi ketika ada juga beberapa person, kemudian orang-orang yang mungkin dengan belum paham dan lain sebagainya ya. Terutama saat kita sudah mulai mencanangkan sebuah bangunan. Jadi kita yang merancang,
kita bahkan juga kita libatkan rancangannya seperti ini. Cuma ada ya biasalah pemahaman di masyarakat ya, dengan beragam orang, kemudian juga dalam tanda kutip ya ada mitos-mitos tertentu yang ada di mana model bangunan kita waktu itu dianggapnya melanggar dan menabrak budaya. Nah, budaya istilahnya ada apa kalau Feng Shui ya, istilah Feng Shui ada yang dipercayai seperti itulah. Feng Shui, lalu kemudian ini nanti akan bawa model bangunan seperti ini, nanti ini akan membawa mudorot dan sebagainya. Itulah sampai berlarut-larut sehingga tahun ketiga itu kami hampir diskusi hanya untuk mensetelkan boleh diterima atau tidak. Yang pada akhirnya memang sampai pada waktu itu ya sampai ada ancaman. Jadi ancaman ya, saya tidak perlu sebutkan. Insya Allah orangnya juga insya Allah ampunkan beliau. Amin. Nah, jadi alhamdulillah jadi saya mengambil ibrohnya begini ya, mengambil ibrohnya. Pertama akhirnya kita kemudian buat setting berubah sesuai dengan harapan ya. Jadi karena itu kemudian dan salah satu setelah beberapa tahun ya berlalu dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini yang dulunya sangat-sangat yang mungkin dalam tanda kutip ya cukup kuat, cukup keras. Ya. Subhanallah sekarang bahkan menawarkan rumahnya. Itulah namanya hati manusia. Jadi jangan kita melihat apa yang sekarang belum tentu dia yang akan datang, kan begitu kan? Umar bin Khattab dulu yang akan membunuh Nabi, sekarang yang bersanding ya dengan Nabi SAW. Dan itu pelajaran dalam kehidupan ya. Jadi karenanya ketika kita mendapatkan tantangan itu ya kita nikmati saja. Jadi karena belum tentu orang yang sekarang kemudian sangat keras terhadap kita, ternyata nanti di kemudian hari mereka yang paling terdepan untuk memberikan dukungan kepada kita. Hati itu Allah bolak-balikan. Jadi Allah bolak-balikan walaupun akhirnya kita ya tidak apa-apa berubah, tapi ternyata di balik itu ada hikmah. Jadi insya Allah seperti itu. Ustadz, pertama kali nih dibuka pendaftaran siswa itu kemarin berapa banyak siswa yang pertama kali daftar? 8 orang seingat saya. 8 orang itu pun juga anak-anak para dewan pendiri yang memang mereka memiliki sebuah komitmen ya untuk memberikan alternatif pembelajaran. Ya, tahun kedua kalau tidak salah sekitar 18 atau 19 orang. Ya, memang seperti itu. Namanya juga merintis. Dan ketika orang itu melihat ya, kemudian mereka ada perubahan. Jadi, mungkin orang-orang sekitar. Jadi, dan itu tahun-tahun pertama perjuangan dan orang pun juga melihatnya sesuatu yang baru ya. Jadi, hal yang rata-rata kan sekarang orang melihat itu fisik. Belum ada fisik, ya dia juga tidak berani menjalani masa depan kan seperti itu, dan itu wajar siapapun kita ya seperti itu. Tetapi kita dengan berjalan waktu dan waktu itulah insya Allah yang memberikan solusi. Dan sekarang ya 3 bulan sebelum pendaftaran utama rata-rata sudah tertutup slot ya. Jadi kita hanya mampu untuk menampung sekarang ini setiap tahunnya 3 kelas. 3 kelas, tapi lebih dari itu biasanya peminatnya. Ya, itulah kondisi. Ya begitu biasanya kan selalu setiap permulaan itu berjuang dan berkorban. Apalagi sekarang saatnya orang tua sudah aware, sudah sadar bahwasanya anaknya memang harus yang dasar lebih masuk ke basic yang Islam gitu. Kalau di Al-Karimah sendiri Ustadz itu seperti santri atau pesantren gitu kan, ada yang nginap atau bagaimana Ustadz? Untuk sementara ini yang TK SD tidak ada menginap, jadi memang full day school ya. Full day school ya. Full day school, jam 7 mereka masuk, kemudian sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya mereka diambil kembali. Jadi full day school artinya mereka ya aktivitas mulai makan siang dan seterusnya di fasilitas sana. Cuma insya Allah tahun depan ini, tahun ajaran baru kita sudah akan buka yang SMP-nya dan boarding school insya Allah. Berarti saat ini Al-Karimah masih SD? Pakai TK SD. TK SD dan insya Allah tahun depan SMP. Ada kemungkinan ingin SMA Ustadz? Insya Allah. Ini bahkan kita rancangannya SMP dan SMA untuk yang gedung baru nanti. Amin Ustadz, semoga Allah permudahkan. Amin. Ustadz, putra asli daerah dari Jawa Timur.
Benar. Saya Tuban, Jawa Tuban. Timur. Nah, yang pernah ke Jawa Timur ya. Iya. Daerah Tuban 3 jam dari Surabaya. Ustadz, sedikit cerita tahun berapa Ustadz hijrah ke Kalimantan? Ya, saya hijrah tahun 2001. Itu ada apa Ustadz? Kok hijrah? Ilmu pendidikan Ini saya kah? baru cerita ini ya. Iya. Iya, cerita panjang. Tapi intinya saya dari tahun 94 ya. Jadi sudah mulai keluar dari daerah. Ya. Jadi memang kita orang kampung, orang desa yang punya mimpi dan cita-cita lah, ceritanya seperti itu ya. Dan kadang-kadang lingkungan ya. Memang niat seperti ini sudah mulai muncul karena boleh jadi kalau saya pribadi banyak dipengaruhi oleh kakak pertama. Jadi kakak pertama memang sudah sejak setelah SD sudah tidak lagi di daerah, ya nyantri ya. Saya pun juga begitu. Jadi selesai dari saya bahkan lebih baru SMP ya. Saya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah masih di kampung, di daerah saya. Kemudian mulai keluar dari kampung masuk ke aliyah. Aliyah. Ya, saya aliyah di mana di Lasem, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Berarti Tengah. Jawa Tengah dulu, Ustaz? Jawa Tengah dulu. Okay. Jadi 3 tahun di sana nyantri, kemudian pesantren ya, pesantren tradisional. Iya. Jadi model yang biasalah. Yang dulu kita nggak seperti sekarang ya. Kalau lihat orang sekarang, anak saya di pesantren sudah nyaman semuanya. Kita dulu hanya dikasih modal orang tua 15.000 sama 5 kilo beras. Nah, untuk setiap bulannya itu pandai-pandai lah. Cukup nggak cukup, gimana caranya bisa cukup? Kita di pesantren. Jadi 3 tahun selesai dari aliyah, itulah kemudian merantau langsung ke Jakarta. Oh, Jakarta lagi. Jadi di Jakarta disitulah mengadu nasib. Waktu itu modal ada sekolah gratisan ya. Nampaknya juga kita ini modal orang biasa ya, nggak punya modal-modal banget, tapi punya keinginan besar. Cari yang modal-modal. Alhamdulillah ya, bukan ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak sanawiyah sampai aliyah, alhamdulillah diberikan oleh Allah sedikit kemampuan sehingga selalu gratis terus. Masya Allah. Ya siswa ya, karena kita pencanangannya gimana kita bisa bantu orang tua. Orang tua, kita ingin bahagiakan orang tua. Ya salah satunya kita dengan sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah karena selalu ranking 1, sehingga digratiskan di aliyah gratis. Sehingga kita pun obsesinya juga gimana biar orang tua nggak terbebani. Kita cari-cari informasi karena waktu itu memang sejak awal ya kecenderungan kepada bidang agama itu sudah tertanam ya. Jadi kebetulan di kampung saya itu rumah nggak jauh dari sekolah tahfiz. Ya sekolah tahfiz. Jadi kalau pagi sekolah ini balik ke sekolah tahfiz, ada tahfiz tradisional gitu loh. Ya alhamdulillah itu tertanam sehingga ketika di aliyah pun saya mengambil jurusan agama juga. Sehingga ketika selesai saya pun kemudian berobsesi cari lembaga-lembaga yang menyiapkan beasiswa. Ketemulah namanya lembaga kalau di Indonesia namanya Libya Jakarta. Jadi sekolah Islam dan Arab Indonesia. Jadi yang langsung menjadi binaan dari Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud ya, yaitu Universitas Ibn Saud di Riyadh ya. Dan memang gratis, bahkan mendapatkan beasiswa setiap bulannya. Itulah awal cerita sehingga saya mengikuti semua program. Jadi semua program itu kalau dilalui 7 tahun. Kuliahnya sebenarnya hanya 4 tahun. 4 tahun saja. Tapi karena ada program persiapan bahasa 2 tahun, kemudian program 1 tahun sebelum kuliah itu setahun, 3 tahun. Jadi makanya insya Allah alhamdulillah ya saya bersyukurnya sehingga punya basic kalau ngajar bahasa Arab, metodologi mengajar, tahu karena 3 tahun kita fokus untuk bagaimana pola pengajaran dan pendidikan bahasa Arab. 4 tahunnya full di jurusan syariah. Jadi alhamdulillah 7 tahun ya nggak terasa ya. Itu di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Baru saya lulus 2001 itu lulus. 2001 kelulusan bulan Maret. Jadi saya bulan Februari itu ada cerita, bukan cerita lucu, itulah awalnya. Kenapa saya sampai ke sini ke Kalimantan Barat. Saya ketika di mahasiswa tinggal di masjid. Ya alhamdulillah memang basicnya basic masjid ya. Sampai sekarang masjid menjadi rumah kedua saya kalau ke Jakarta.
dan di jantung kota ya, di Masjid Budaya, namanya Masjid At-Taibin di daerah Senen. Jadi ya karena kita punya sedikit ya kemampuan dan ya mungkin apa yang bisa kita lakukan lah. Ya. Alhamdulillah kita punya background bahasa Arab, kita sedikit tahu, kita merintis lembaga di sana di Masjid At-Taibin sampai sekarang ada 3 lantai. Masya Allah. Itu lembaga bahasa Arab juga dan difungsikan sampai sekarang sebagai lembaga tahfiz ya. Lembaga tahfiz di Masjid At-Taibin. Nah dari situlah ketemu banyak orang. Nah pas bulan Februari itu ada orang yang saya biasa ngisi, biasa ya ceramah-ceramah sedikit lah, namanya juga dulu masih mahasiswa ya. Menawarkan, mau nggak dengan saya punya adik ipar ini. Itulah ceritanya. Lucu nih, unik nih. Punya adik ipar. Iya. Saya pun nggak pikir panjang. Saya ini masih mahasiswa, status masih mahasiswa, kerjaan belum ada, kan begitu kan? Kita modal, tapi saya modal nekat aja. Bismillah. Ya kalau memang berjodoh, nggak boleh rezeki ditolak kan gitu. Kan seperti itu. Ya. Jadi waktu itu singkat cerita, ternyata calon istri saya sekarang menjadi istri saya kuliah di Surabaya, di Universitas Airlangga. Ya, Airlangga. Jadi dalam tempo yang sangat singkat ya, kurang dari 1 bulan. Ya. 1 bulan saya ketemukan dengan yang sekarang menjadi kakak ipar saya dulu di instansi pajak ya, di pajak Jakarta ya. Nah sekarang sudah lebih tinggi lagi. jadi hanya dipertemukan, Bismillah, ternyata ya sudah, alhamdulillah lancar, dimudahkan oleh Allah. Jadi diikat hati, sama-sama setuju, walaupun dengan background apa adanya. Nah waktu itu langsunglah tahun 2001 bulan Juni. Saya kalau ibaratnya sekarang dikenalkan itu bulan Maret ya. Bulan Juni sepakat menikah. Itulah saya hijrah pertama kali dari Jakarta kemudian ke Kalimantan Barat dan keterusan sampai sekarang. Apa Ustaz? Istri Ustaz orang Surabaya juga? Bukan, istri saya orang Pontianak. Orang Pontianak, tapi kuliahnya di Erlangga. Di Surabaya. Jadi jurusan di ekonomi Airlangga. Iya. Dan menetap ke Kalimantan Barat. Iya. Pada saat itu berarti Ustadz usia pas 25 tahun. 25 tahun. Iya, 25 tahun. Memang sejak awal saya punya azam apa yang nyontoh, alhamdulillah. Apa yang bisa dicontoh? Bismillah. Modal nekat bonek. Kalau orang Surabaya kan namanya bonek. Bonek ya. Bonek nekat. Iya benar. Alhamdulillah. Bang Pro kita 20 berapa? 2 tahun lagi, 25, 2 tahun lagi berarti. Kita harus kayak Ustadz kan. Mikir sunnah juga. Jadi akhirnya Ustadz pertama kali sampai Kalimantan Barat kerja ke Ustadz atau langsung mulai berdakwah pada saat itu? Ya, memang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para bujangan ya. Iya, benar. Jadi memang selalu tekad perlu diimbangi dengan tekad ini kan lahir dari sebuah iman ya. Allah pasti akan uji. Ya, saya juga merasakan itu ya. Awal-awal tahun pertama kita masih belum kenal. Terus terang ketika saya ke Pontianak pertama tidak ada saudara satupun. Kecuali yang saya kenal adalah saudara dari pihak istri. Nggak ada satupun saya kenal dengan siapapun. Makanya ketika saya menikah hari Ahad, hari Senin keluarga pulang. Itu berarti seperti orang buangan, pembuangan. Jadi bingung. Dengan istri belum terlalu kenal, dengan siapapun nggak ada kenal. Maka ya Bismillah. Itulah hari-hari pertama kita menjalani di Pontianak. Dan karena waktu itu ya karena kita punya modal sedikit bahasa Arab, saya setahun pertama yang saya lakukan adalah banyak menerjemah. Jadi saya menerjemah. Jadi kitab-kitab saya kerjasama dengan salah satu penerbit, namanya penerbit I'tisom. Jadi I'tisom. Karena saya punya link dan aja banyak kawan di sana, saya hampir setiap hari di depan laptop ya, model laptop komputer model dulu ya. Yang tabung. Jadi, itu kan? Tabung. Saya terjemah kirim. Alhamdulillah beberapa kali diterbitkan oleh juga beberapa majalah, diterbitkan juga oleh buku. Ada 3 buku yang sempat diterbitkan, ada tafsir surat Al-Anfal, kemudian juga ada yang kemudian Indahnya Berjamaah ya oleh tapi terbitan tahun berapa itu sudah lama sekali. Jadi ya itulah modal pertama sampai kemudian saya pertama kali kemudian di tahun itu juga mengajar di FIBA dulu di IAIN. FIBA. Dulu masih ada Ustaz Rahmat Santoso, yang sekarang masih ada Ustaz Pak Dwi ya, masih juga di sana. Itu awal-awal yang kami bekerja sama lah.
Yang sekarang ini ada juga yang sesama angkatan, ada Ustadz Sahroni, Ustadz Sahroni mungkin kenal ya, Ustadz Sahroni yang kalau tidak salah beliau ketua apa itu di Pontianak Timur ya. Kemudian ada beberapa orang yang dulu saya di situ awal merintis, dan tahu nggak ketika kita tahun-tahun itu kita sebulan hanya digaji 135.000, 200.000. Bismillah. Tapi insya Allah yang penting kita menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Itulah awal-awal kita melakukan rintisan. Speechless Ustadz. Maksudnya memang Ustadz tidak ada keluarga ya, maksudnya tidak ada sendirian ketika di Pontianak, tapi Ustadz apa yang namanya hidup ya Ustadz ya, mencoba-coba merintis dari awal. Ustadz kan lisensi ya. Kalau boleh tahu melanjutkan kuliahnya di mana Ustadz? Di lisensi itu tadi di LIPIA Jakarta. Oh iya Jakarta. Cabang dari Universitas Imam Ibnu Saud. Itu di tahun 2000 berarti 90. Oh mohon maaf, saya 91 selesai. 91 selesai dari aliyah, kemudian 94. Ya, saya mulai kuliah di Jakarta. Yang magisternya Ustadz? Saya di Universitas Malaya. Di tahun 2009. 2009 selesai 2011. Itu pada saat itu Ustadz udah nikah berarti ya? Sudah. Nah berarti gimana itu ceritanya Ustadz? Ustadz hijrah lagi kah atau pulang? Iya. Jadi memang ya semuanya saya setelah di sini kan 2003 itu ada pendaftaran ya. Ada pendaftaran ya, waktu itu coba-coba saja. Namanya juga ngadu nasib ya. Ada pendaftaran calon untuk dosen agama Islam. Nah, waktu itu di Politeknik itu ceritanya tahun 2003 itu. Ada sekitar 30 atau 40 lah pada waktu kompetisinya. Jadi saya coba masuk-masukkan saja. Ya bismillah pada waktu itu. Tapi sebelumnya memang saya pun sudah ngajar juga. Tadi part-timer ya. Nah, sehingga 23 itu saya ternyata alhamdulillah dengan izin Allah diterima. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, selama hampir 6-7 tahun saya sudah nggak minat lagi, pokoknya ngajar dan apa yang bisa saya produktifkan untuk kepentingan agama dan umat lah seperti itu. Hingga setelah ngajar kan hampir 73 tahun ada peraturan pemerintah di mana dosen minimal itu harus ini kan S2 kan. Nah, itulah awalnya. Jadi awalnya ya bukan sedikit terpaksa, tapi memang didorong dan ada nilai positifnya juga waktu itu. Bismillah saya daftar ke salah satu karena saya melihat kenapa di UM, karena di sana ada coursework dan ada by riset. Tapi saya waktu yang S2 itu coursework dan by riset. Memang harus standby di sana. Jadi selama 3 tahun ya. Jadi saya mendaftarkan di sana. 3 tahun di sana Ustaz? Jadi statusnya seperti itu, walaupun realnya saya hanya setahun di sana. Jadi 2 tahun kedua, tahun ketiga saya lebih banyak bolak-balik saja. Ini karena modalnya tadi ya sedikit nekat. Ya bismillah saya daftarkan dan ternyata disetujui sambil berjalan cari beasiswa. Namanya kembali lagi segala sesuatu ada perjuangannya. Ternyata setiap kali kita mengajukan ya pemerintah kita dengan Malaysia masih agak dalam tanda kutip kurang mendukung ya. Jadi kurang mendukung sehingga saya berapa kali mengajukan tidak pernah diterima. Sehingga nyaris memang 3 tahun S2 modal sendiri. Nah, jadi modal sendiri di mana ya kondisinya juga seperti perjuangan lagi. Karena kita ini kalau dosen ketika sudah studi maka kita hanya menerima gaji pokok saja. Gaji pokok saja. Selebihnya akan dipotong, sedang beasiswa pun tidak ada. Tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah juga perjuangan lagi saya selama di Malaysia mengajar lagi. Jadi kita punya modal bisa ngajar bahasa Arab, bisa ngajar Quran, bisa ceramah ya alhamdulillah. Jadi punya komunitas dan di sana pun akhirnya ya bisa eksis ya sampai selesai juga. Masya Allah. Jadi saya insya Allah memberikan motivasi lah, spirit ya. Kalau kita ada kemauan Allah itu berikan jalan. Cuma ya kemauan kita itu pasti akan diuji. Intinya seperti itu kan, survival kita. Dan kita punya niat Allah akan bukakan jalan. Seperti itu. Masya Allah Ustadz, perjuangan Ustadz dari awal karir
dari Putra daerah Jawa Timur tuh Ustadz ya, kemudian hijrah ke Jawa Tengah, Jakarta, dan sampai Kalimantan Barat. Ini benar-benar proses panjang Ustadz ya, dan Ustadz juga menempuh pendidikan di Malaya. Ya, apa sih Ustadz yang membuat pada saat itu Ustadz semangat nih, bertekad kuat, dan mungkin sedikit Ustadz spirit asupan buat kami yang masih single lila biar berjuang semua seperti Ustadz pada dasarnya ya kita tidak boleh nyerah untuk menggapai sesuatu seperti itu Ustadz. Ya, memang kita prinsip dalam hidup itu memang harus punya ini ya, kita ada sesuatu yang kita yakini dan kita inginkan untuk kita capai. Ya, makanya saya sejak pertama saya itu punya apa namanya spirit dalam diri saya ya, harus memberi manfaat lebih. Ya. Jadi memberi manfaat lebih, apa yang bisa kita berikan dan Allah Subhanahu Wa Taala titipkan. Ini seperti itu. Jadi spirit dari sabda Nabi kan khairun nasi anfa'uhum linnasi. Masa kita diberikan titipan oleh Allah, kalau kita kembangkan, kita mau bergerak, keberkahan yang Allah akan berikan. Jadi spirit itu yang selalu kita tanamkan bagaimana agar dimanapun tempat kita berada, di mana bumi bijak, ya di situ kita bagaimana kita bisa berkreasi dan beraktivitas. Ya. Intinya seperti itu. Jadi asal kita sudah mulai, Allah pasti akan membuka jalan. Ya. Nah, yang paling berat itu kan kadang kita keraguan-raguan. Iya. Nah, keraguan-raguan itulah dari setan. Dan ragu-ragu itu setan. Makanya yang namanya was-was itu kan ragu-ragu terus kan. Kapan. Dan ilmu yakin itu ya langsung kita praktek. Itulah ilmu keyakinan terjun ya. Tapi ini harus dilandasi oleh kata Nabi kan, yakin saja nggak cukup, tapi harus kemudian disertai dengan sebuah aksi langsung. Ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kalau dalam bahasa hadisnya itu begitu ya. Sesuatu yang diyakini dalam hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Jadi ketika hampir rata-rata ketika bismillah mau menikah, ya bismillah. Tapi kemudian kita apa yang kita miliki coba untuk kita kembangkan. Bismillah mau sekolah misalkan, mau sekolah S2 kemarin sampai S3 sama sekali nggak ada beasiswa. S2, S3 biaya sendiri. Ya, bisa dibayangkan kita sudah punya 4 orang anak, tinggal gaji pokok. Kemudian setiap ya semuanya kita memulai mengawali ya. Dan ternyata kita ditempa untuk itu. Dan spirit ini yang kemudian meyakinkan terus ya bahwasanya yang penting itu kita mulai, Allah akan buka. Termasuk tadi waktu saya buka sekolah juga awalnya karena niat kuat saja. Nah, ketika kita memulai, subhanallah. Jadi keberkahan itu Allah bukakan yang luar biasa. Yang kita kadang-kadang nggak kita sangka-sangka. Ya, makanya kalau bagi para single lillah ya tadi disebutkan ya, single lillah intinya, jadi jangan terlalu kita berpikir panjang dari dulu sampai sekarang tidak pernah melangkah, babnya masih bab niat. Ini kan bab niat, tapi masih belum bab yang lainnya. Oke, niat perlu kita jaga, tapi mudah-mudahan kita dengan orang-orang yang mungkin sudah mengawali ya, ya kita akan yakin dan setiap niat itu pasti akan diuji. Nah, daya tahan ujian itulah spirit kita selalu yang penting bergerak dan kita memulai. Insya Allah. Berarti sudah ada niat Ustaz melangkah bismillah. Yakin? Ya, insya Allah. Dan Pak Ustaz bilang bahwasanya ujian itu pasti ada. Tinggal kita ya siap menghadapi ujian itu Ustaz ya. Dengan sabar pastinya Ustaz ya. Betul. Belajar dari Ustaz insyaallah. Ustaz juga ketua IKADI. Boleh sedikit Ustaz, IKADI itu apa Ustaz? IKADI singkatan dari Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia ini adalah satu organisasi yang memang menghimpun orang-orang yang memiliki keinginan, kemudian kecenderungan untuk kita mensyiarkan agama. Karena prinsipnya beragama itu nggak boleh sendiri. Ya, kita bagaimana berjuang bersama-sama. Kita sama-sama tahu kalau sendiri kita ini lemah, tapi kalau kita ini bersama kita menjadi kuat kan. Itu udah prinsip yang kita pahami. Kalau dalam dunia binatang juga seperti itu, semuanya kerjasama. Bagaimana kita ingin meninggikan agama Allah? Intinya seperti itulah semangat itu. Dan organisasi ini sebenarnya juga ada induknya di Jakarta ya. Di Jakarta didirikan dari 2002 atau 2003 ya, 2003 kalau tidak salah. Nah di sini kita mulai merintis 2006. 2006. Ya 2006 organisasi ini yang intinya adalah bagaimana kita berkumpul, kita berhimpun untuk menghidupkan agama
yang rahmatan lil alamin. Iya. Nah, bagaimana memegang konsep rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat sebanyak mungkin Iya. kepada orang-orang sekitar kita, insya Allah. Ustadz sendiri jadi ketua IKADI sudah berapa lama, Ustadz? Iya, ini yang menjadi masalah ya. Dari semenjak didirikan sampai hari ini sudah yang keempat atau yang kelima ya. Masya Allah. Jadi memang kalau boleh dikatakan gagal ya, agak gagal juga itu untuk melakukan pewarisan ya. Iya. Jadi kemarin dikukuhkan kembali di 2018 ya, untuk sampai periode 2023 ya, 2023. 2023. Nah ini memang kita pasang surut lah. Yeah. Yang namanya kita bersama-sama berorganisasi. Jadi intinya semangatnya adalah kita ingin ya memberikan sesuatu ya dari apa yang ada pada diri kita. Yeah. Jadi insya Allah alhamdulillah ya IKADI sudah ada di seluruh daerah. Ya, di wilayah dan masing-masing daerah pun juga kita berikan kesempatan untuk melakukan fokus-fokus ya, apa dakwah yang mungkin bisa disentuh. Ada yang memang seperti di Landa, kita juga punya lembaga-lembaga yang di bawah naungan kita untuk orang-orang pedalaman, untuk orang-orang mu'alaf. Jadi kemudian juga di beberapa tempat masing-masing ada nilai kekhasan ya. Jadi dakwah di masing-masing daerah. Intinya kita bisa mengkoordinasikan apa yang mungkin bisa kita bantu untuk yang di daerah, apa yang mungkin juga daerah, apa yang bisa untuk membantu yang ada di wilayah. Seperti itu. Kalau dai-nya sendiri Ustadz, kalau di Kalimantan Barat itu ada berapa sih Ustadz yang diwadahi oleh IKADI? Ya, memang jumlah konkret kita belum memiliki ya. Selama ini database kita masih pada pengurus ya. Jadi pengurus, dan kita belum punya korps dai secara khusus. Ya, ini memang juga masih menjadi kendala kita ya. Jadi database dai sudah ada keinginan, dan Rakornas terakhir kemarin di Jakarta juga sangat menekankan masalah ini. Pentingnya kita harus mulai mendata dai-dai atau juga punya database dai ya. Jadi kalau keanggotaan memang kita masih dalam hitungan belum sampai mungkin 120 atau 100 segitulah ya. Jadi yang terhimpun dalam wadah organisasi dai ini. Jadi tapi yang jelas mereka rata-rata dari berbagai macam latar belakang. Jadi dari NU ada, dari Muhammadiyah ada ya. Jadi artinya memang kita berusaha untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan siapapun. Jadi intinya kita bukan kalau dalam bahasa agama itu membuat bid'ah baru lah itu ya, seperti itu ya. Dengan berorganisasi ini bahkan kita merekatkan. Jadi mencoba untuk sharing ya, apa yang mungkin bisa kita miliki, sehingga kalau di kita di wilayah maupun juga di daerah selalunya adalah membuka peluang untuk bersinergi dan bekerja sama dengan siapapun. Jadi kalau dai-dainya tuh yang belum masuk dalam IKADI itu Ustadz, apakah memang mesti daftar dulu atau bagaimana Ustadz? Ya, memang kita sebenarnya sudah ada ya dari pusat pelatihan dai itu ada. Jadi juga di sistem ada dasar, ada kemudian menengah, ada kemudian biasa kayak kelas-kelas seperti itu juga. Itu juga sudah disiapkan. Tapi rata-rata ada yang sudah berjalan, ada yang belum berjalan. Selama ini yang kita lakukan sifatnya manual saja. Jadi intinya ketika mereka ingin bergabung, ya insya Allah kita sama-sama welcome, ahlan wa sahlan, kita sama-sama. Tapi intinya kita selama ini adalah adanya sebuah kesepahaman dan juga ikatan emosional ya. Ikatan emosional di mana kita ingin bersama-sama membangun agama ini, kemudian melalui organisasi yang ada dan apa yang mungkin bisa kita berikan ya. Dan ya alhamdulillah di beberapa tempat misalkan walaupun wilayah ini baru mudah-mudahan menjadi terrealisasi ya. Amin. Kita sebelum Ramadan kemarin ya mendapatkan tawaran IKADI secara khusus ya, mendapatkan tawaran wakaf di hampir 7 hektar ya. Jadi untuk dijadikan nanti pesantren IKADI. Ini tapi di beberapa daerah alhamdulillah sudah berjalan banyak ya.
Jadi ada mereka yang masjid. Kita selama ini yang banyak berjalan di masjid. Masjid ya. Ya, masjid. Jadi alhamdulillah kita karena di pusat kemudian diturunkan ke daerah punya ada akses kerjasama dengan Timur Tengah dan lembaga-lembaga donasi untuk masjid. Dan selama ini memang banyak kemudian melalui IKD membangun musola dan juga masjid-masjid di beberapa tempatnya. Yang terbanyak memang di Sambas. Kemudian di daerah perbatasan itu subhanallah. Perbatasan di Malaysia gitu. Iya, perbatasan Malaysia. Kalau kita naik bis ke sana itu Entikong. Nah, sebelum Entikong ada adik kelas saya juga di sana dan di sana juga dibangun ada masjid melalui akses kita. Nah, itu juga kemarin kita ajukan tapi memang biasanya masjid-masjid yang ukuran inilah, ukuran kampung gitu. Masjid 8x8, kemudian 10x10 hal gitu. Sudah berapa banyak Ustadz dari IKD sendiri buat masjid? Kalau database sudah hampir 100 hampir. Masya Allah. Hampir 100 itu yang melalui kita yang kemudian tapi rata-rata banyak di daerah ya. Mereka. Memang rata-rata para muhsinin, para donatur itu memilih yang sangat-sangat diperlukan. Maka mereka ketika Kalimantan, misalkan seperti itu, kemudian daerah pedalaman, kemudian mu'alaf, lebih cepat memang mereka itu responnya. Syukran Ustadz, luar biasa sekali berbincang mendekat Ustadz ya 1 jam kurang lebih. Tapi Ustadz, setelah ini kan kita kemarin ada Q&A nih Ustadz, question and answer dari teman-teman kita buka dari channel Inspirasi Indonesia. Teman-teman yang bertanya mengenai seputar Ramadan Ustadz. Nanti mungkin Ustadz bisa jawab Ustadz ya. Kita ada beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk, ada sekitar 40-an. Tapi kita bagi, nanti karena kita juga kedatangan ustadz-ustadz lainnya. Nah nanti abis ini teman-teman kita akan ini ada pertanyaan nih. Jadi teman-teman yang masih bingung dengan masalah seputar Ramadan, insya Allah Ustadz akan menjawab Ustadz ya, insya Allah ya. Dan kita masuk ke dalam sesi Tanya Ustadz. Nah teman-teman semua di channel Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya, ini yang sudah ditunggu-tunggu pastinya teman-teman semua, karena kemarin kita sudah membuka Q&A dan kini sudah bersama Ustadz Didik, dan Ustadz Didik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ini Ustadz ada pertanyaan dari hamba Allah yang seperti nama. Ustadz mau nanya masalah fidyah dong buat ibu hamil yang tidak bisa puasa. Apakah harus tetap bayar puasanya tanpa fidyah atau tetap bayar puasa dan bayar fidyah juga? Oke. Ya, Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di bulan-bulan ini. Karena memang wanita banyak ya. Iya. Apalagi kita banyak stay at home, mungkin banyak yang hamil. Benar. Iya, jadi mengenai ini memang ada 3 pendapat utama. Jadi pendapat di kalangan para ulama berbeda pendapat terkait wanita hamil dan juga ibu menyusui. Yeah. Jadi pendapat yang pertama itu dari mazhab Imam Syafi'i dan juga dikatakan oleh mazhab Imam Ahmad. Keduanya mengatakan wajib dua-duanya. Jadi kalau ada seorang wanita wajib dua-duanya apabila pertama sepakat begini. Jadi seluruh para ulama sepakat kalau seorang wanita menyusui dan atau hamil ya, mengkhawatirkan dirinya saja. Kalau mengkhawatirkan dirinya saja, maka sepakat seluruh para ulama hanya wajib qadha. Jadi kalau mengkhawatirkan dirinya. Yang terjadi perbedaan itu kalau mengkhawatirkan anaknya juga. Nah, 3 mazhab. Mazhab pertama adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan kedua-duanya. Jadi kedua-duanya karena dia mengkhawatirkan anaknya. Jadi karena mereka mendukung ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa ditambah dengan memberi makan. Tapi mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mereka mengatakan bahwasanya kembali kepada hukum asal, di mana hukum asal bahwa wanita yang hamil dan ibu yang menyusui itu sama dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa itu orang tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun itu orang tua. Maka Allah katakan fa'iddatu min ayyamin ukhar, yaitu mengganti bilangan hari yang lain. Maka qadha. Ini menurut keduanya dan tidak ada alasan kalau kemudian harus bayar fidyah. Ini kata
Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Nah, mazhab yang ketiga, ya, dan saya juga lebih cenderung dengan mazhab ini, dan banyak dikatakan juga oleh para ulama-ulama saat ini, apa yang menjadi mudah bagi kita. Karena prinsip dasar beragama itu, yuridullahu bikumul yusr. Allah memberikan kemudahan. Yang mudah kita untuk berbayar fidyah, silahkan bayar fidyah. Yang mudah untuk mengqadha, silahkan mengqadha. Allahu a'lam bishawab. Buat videonya sendiri Ustadz, itu tuh berupa berapa sih biasanya Ustadz kalau masalah Iya, fidyah itu ukuran takarannya adalah mud. Mud itu kata-kata madda ya muddu itu dari tangan ini. Segenggam bahan makanan pokok yang kita ambil dari setelapak tangan kita. Nah ini, tapi telapak tangan orang dewasa. Nah itu yang kita ambil, itu dulu bahasanya seperti itu. Dikonversikan sekarang sekitar 1,7 kilogram beras. 1,7 kilogram beras itu kalau kita pakai makanan pokok. Tapi kalau boleh juga sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas, itu kita memberi satu orang fakir miskin makanan lengkap. Berikut lauk-lauknya. Jadi kita kasih makan, dah ini karena saya meninggalkan makanan lengkap, dah cukup. Insya Allah satu harinya 1 kali saja. Jadi bukan 1 hari 3 kali makan, dah 1 kali saja. Boleh kita bayarkan pada saat hari itu yang kita tinggalkan, boleh juga nanti kita kumpulkan, bahkan sampai pun kita keluar bulan Ramadan masih ditoleransi. Berarti Ustaz kalau misalkan 10 hari berarti 10 kali. 10 kali kita beri makan orang fakir miskin. Nah, seperti itu. Ustaz, syukran. Ada pertanyaan kedua Ustaz, apa saja sih Ustaz tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi hanya Allah memang ya yang mengetahui apakah kita berpuasa diterima atau tidak, tetapi kabar gembiranya Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita menyangka Allah ampunkan, Allah pasti akan ampunkan. Kalau kita menyangka Allah akan terima, Allah akan terima. Jadi jangan sampai satu ibadah yang sangat ringan bagi kita berhusnudzon kepada Allah kemudian hilang. Namun demikian memang pasti ada tanda-tandanya. Allah kita tidak tahu karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan tanda-tanda apakah diterima atau tidaknya. Salah satu ya tanda-tanda diterimanya tentu ada perubahan yang jelas. Jadi itu tandanya. Tentu sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan lebih berbeda. Karena apa? Karena dalam satu riwayat hadis itu di dalam ayatnya, dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mereka bertakwa ya, dan juga mereka memberi apapun intinya memberi apa yang bisa kita lakukan ya, baik harta, baik diri kita untuk beramal kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu yang lain. Jadi ini yang pertama, kita harus ada perubahan dari yang lalu dengan yang sebelumnya. Yang kedua, lebih kita mencintai ketaatan. Ya, hati kita itu lebih mudah terpaut gitu. Ya, lebih mudah. Awalnya dulu misalkan mungkin dengan sholat agak-agak lambat, suka mengakhir-akhirkan, suka bahkan mungkin dirapel. Jadi dekat-dekat waktu berikutnya baru beranjak. Nah, sekarang karena kalau kita diterima Ramadan kita ini, ternyata kita lebih mudah, lebih cepat begitu, lebih respon. Nah, dengar azan, kita segera ambil wudhu, misalkan begitu. Kita dengan Al-Quran lebih dekat, lebih enak begitu. Jadi ini ketaatannya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi tanda-tanda yang lain. Ya termasuk juga tanda-tanda yang lainnya diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu jadi ini sebagian para ulama sebagian para ulama adanya aura lah. Nah, aura yang membawa kepada lingkungan kita. Nah, jadi lingkungan kita ini memang menjadi orang yang berbeda. Jadi dulu ketika kita datang misalkan, mungkin orang itu konotasinya hati-hati itu yang buruk. Sekarang kalau dia datang ini, oh Masya Allah, lain lah begitu ya. Jadi aura ini ternyata sering juga dikatakan para ulama menjadi salah satu di antara tanda. Walaupun kita intinya bukan aura itu orang mesti mungkin apa istinya aura baik lah gitu. Itu hadir. Nah, jadi ada semacam
ada citra yang mulai baik gitu lah. Berarti memang teman-teman mesti harus ada perubahan setelah Ramadan ini Ustaz ya. Apalagi kan kita kan di bulan Ramadan stay at home nih Ustaz ya. Lebih banyak belajar, lebih banyak baca Quran, sehingga ketika setelah bulan Ramadan ya kita membuat suatu pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Ini sering banyak terjadi nih di kalangan-kalangan jomblo lillah. Iya. Ya, ada satu riwayat hadis yang menegaskan masalah itu, bahwa apabila dalam hadisnya itu secara umumnya redaksinya saya tidak hafal, tapi intinya apabila engkau mendengar azan, sedang makanan itu sudah berada di tanganmu, maka jangan kemudian lepaskan kecuali dia sudah menyempurnakan, makan langsung. Jadi ini secara umum redaksinya seperti itu, dan insya Allah hadis ini dihasankan oleh banyak ulama hadis dan boleh kita jadikan sebagai pegangan. Namun memang pengamalannya ini, jadi pengamalannya pertama. Ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk keringanan dan kemurahan bagi kita sewaktu-waktu ketika terjadi kondisi seperti itu. Apa yang ditanyakan ini masuk dalam kondisi itu. Kondisi baru terbangun, lalu kemudian kita sudah siap ternyata azan. Gimana itu? Nah, langsung lanjutkan. Jadi ini kondisinya adalah kondisi emergensi. Jadi bukan jadikan sebagai kebiasaan. Benar tuh. Jadi kalau dijadikan kebiasaan nanti bahaya. Setiap kali mau menjelang azan subuh kita baru boleh makan. Nah ini menjadi celah kan. Sama kondisinya intinya seperti kalau kata Nabi SAW, kalian kalau sedang makan lalu terdengar iqomat kan begitu kan. Apa kata Nabi? Lanjutkan makan. Baru setelah itu kemudian kita melaksanakan sholat. Intinya adalah bagaimana ketika kita melaksanakan amal ibadah itu harus full perasaan kita. Jadi jangan sampai ada yang menggantung. Nah, kita sholat lalu kemudian aduh sayang tadi. Atau kita puasa sayang tadi itu. Cobalah. Jadi dan itu akan mengurangi niat dan akan menggantungkan seperti itu. Makanya para ulama pun akhirnya dalam bab seperti ini menggantungkan niat itu nggak boleh. Jadi harus memang Bismillah. Misalkan kita nanti mau sholat, nanti kalau pesawat datang saya batalkan, ini nggak bisa. Jadi ya termasuk para jomblo juga kan. Nah, jadi nggak boleh menggantungkan. Kalau memang sudah azam tahun ini laksanakan. Siap Bismillah. Nggak ada menggantungkan. Jadi intinya, yang kedua pentafsiran intinya begini. Yang kedua adalah bahwasanya hadis itu diungkapkan bagi yang tidak mengetahui atau memastikan bahwa sudah masuk waktu. Jadi ini sudah masuk waktu atau belum. Jadi masih ragu. Tapi kalau bagi mereka yang memang ini sudah masuk waktu, misalkan, maka kita boleh atau tidak boleh menggunakan itu bagi yang memastikan. Jadi, namun untuk kondisi seperti di Indonesia memang waktu subuh khususnya ini masih sangat diperdebatkan di kalangan para ulama, sehingga masih banyak wacana-wacana seperti itu. Sehingga kalau kita menggunakan hadis itu seperti kasus yang tadi ditanyakan, masih ditoleransi, asal sifatnya adalah emergency dan bukan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi Ustaz, yang agak sedikit bingung tuh kata Ustaz kan ada makanan yang masih dipegang pas azan subuh. Ini itu berbentuk minuman kah atau misalkan makanan besar rupanya nasi seperti itu. Kalau kita kan mungkin insya Allah air putih Ustaz ya. Tapi takutnya teman-teman mengira bahwa rupanya masih ada nasi ini di depan, jadi masih dalam konsumsi yang besar sehingga menghabiskan itu seperti itu. Ustaz. Oh ya, betul. Terima kasih. Jadi Nabi ketika memberikan isyarat ini disampaikan oleh para ulama dengan bahasa bahwa ketika makanan itu yang sudah tersisa, jadi yang di tangan itu, maka jangan kemudian meletakkannya kecuali dia memakannya. Difahami oleh para ulama adalah sisa yang masih ada. Jadi artinya bukan kemudian kesempatan ini semuanya mumpung masih ada kesempatan, tidak. Tapi sisa yang tinggal mungkin kalau sudah di mulut lanjutkan, yang masih di tangan lanjutkan, atau mungkin tinggal sedikit itu di piring, udah cepat-cepat begitu. Itu masih ditoleransi. Tapi bukan berarti kemudian masih piring tenang saja. Atau baru ngambil dapur. Kalau itu ya.
Artinya kalau misalkan kita baru mengambil ya seperlunya saja. Artinya misalkan 2-3 butir kurma misalkan, atau mungkin sesendok 2 sendok, atau mungkin kita seteguk 2 teguk air. Nggak masalah. Seperti itu. Karena mengambil keberkahan sahur juga Ustaz ya. Insya Allah. Tuh dengar tuh. Mungkin jangan jadi kebiasaan betul Ustaz ya. Karena kita lagi jomblo, nggak ada yang bangunin. Kadang aram juga teman-teman malah asikan kan tidak bangun. Ustaz ada pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Ustaz hukum mimpi basah di siang bolong pada saat berpuasa. Itu gimana Ustaz? Ya. Apakah batal kah puasanya? Ya. Kalau dia dalam mimpi maka tidak batal. Yang batal itu disengaja dalam keadaan sadar. Sadar ya. Nah, itu yang disengaja. Apakah mungkin dia mohon maaf ya kalau misal menonton sesuatu yang mengundang syahwat sampai dia kemudian mengeluarkan, nah itu batal. Tapi kalau dalam mimpi seluruh para ulama sepakat tidak membatalkan. Jadi tapi mandi tetap ya. Oh mandi ya. Mandi tetap. Wajib mandi. Artinya mandi tetap tapi teruskan puasanya. Tidak masalah. Berarti kalau teman-teman semua kejadian seperti itu yang tanpa disengaja Ustaz ya, boleh langsung mandi biar bisa sholat lagi Ustaz ya. Seperti itu. Baik Ustaz, syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Indonesia yang sangat-sangat memberikan teman-teman inspirasi Ustaz. Dan sedikit nih Ustaz, pesan dong buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di masa pada pandemi ini Ustaz. Silakan. Alhamdulillah teman-teman sekalian dan sahabat sekalian, rahimakumullah. Mari kita manfaatkan Ramadan yang amat sangat istimewa. Setelah ketika Allah berikan peluang dan kesempatan banyak di rumah ini, maksimalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah, karena bagaimanapun ini adalah sebuah nilai yang belum tentu akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau sekali kita kehilangan momentum ini, maka tidak akan pernah kembali sepanjang-panjang waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Insya Allah kalau diundang lagi bisa. Insya Allah. Pandemi ini tidak bisa salam. Saya pengen salam sebenarnya. Tapi insya Allah pas undang di sini lagi, semoga cepat pulih lagi Ustaz ya, bumi kita Ustaz ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel Inspirasi Indonesia. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, like, komen, dan share video-video ini sangat-sangat bermanfaat. Karena pastinya teman-teman akan selalu ditemani hal-hal yang positif. Nah teman-teman ketika berpuasa, di stay at home di rumah aja, kita tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman semua Ustaz, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kalau bisa keluar selalu menggunakan masker. Baik semuanya, terima kasih banyak sudah menonton. Saya Rumala dan Ustadz Didik, terima kasih banyak Ustaz, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian seluruh Indonesia, mari kita dukung dan mari kita semangati Indonesia dengan memberikan inspirasi dengan karya terbaik melalui channel Inspirasi Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi karya-karya terbaik kita, tidak hanya di bumi Indonesia, bahkan kontribusi kita sebagai anak manusia di dunia ini, insya Allah, hingga akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.